Bacaan firman kita hari ini adalah Mazmur 52. Nanti dibacakan oleh Ibu Sarina, lalu Pak Pulsiaan nanti akan membacakan 2 Timotius 4. Sekali lagi untuk Ibu Sarina Mazmur 52 dan Pak Apul 2 Timotius 4. Namun sebelum pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu doa firman. Saya persilakan untuk Ibu Endang Iswati. Baik, Pak Mulia. Mari saudaraku kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kudus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan satukan kami dalam persekutuan fellowship embun pagi ini. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Dr. Joseph Paunzang. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati firman yang akan kami dengarkan. Dan Kau berkati yang bertugas. Terima kasih ya Bapak. Kami siap mendengarkan kebenaran. Terima kasih Pak Mulia. Terima kasih untuk Ibu Endang Iswati. Ya, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dimulai dari Ibu Sarina. Ya, ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 52 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk memimpin biduan, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Saya ulang. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kukasihi. Demikian. Dua Timotius pasal 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil
dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pemberitaan Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepala keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Eubulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai kamu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Sarina dan Pak Abul Siahan. Saudara, selanjutnya kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paul Zhang, dengan judul Pengkhianat. Oke, saudara-saudari kita paparan masuk dengan itu dia. Pastor, baik. Oke, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kami informasikan untuk saudara-saudara kami yang ada di live Zoom ini, Anda boleh sekali-sekali mengecek itu yang ada di kolom chat, sebab di sana ada banyak informasi-informasi penting seputar tentang Hagios ini guna untuk memantapkan atau membuat lebih baik acara-acara yang ada di komunitas ini. Dan juga perlu kami informasikan untuk saudara-saudara, gunakanlah ini, atau sekali-sekali Anda boleh berlatih dengan Zoom sendiri sebelum Anda memasuki ke Zoom seperti ini. Jadi supaya kita terbiasa supaya kita juga terbiasa familiar dengan aplikasi Zoom ini. Itu saudara-saudara. Jadi itu penting, dan juga kami informasikan untuk saudara-saudara kita semuanya, kalau ada itu evaluasi yang di-share atau dibagikan di grup WhatsApp, ya boleh dipelajari. Itu tujuannya adalah untuk kira-kira bagian mana yang perlu dievaluasi. Anda kita petugas di sana, bagian mana yang perlu kita benahi sehingga ke depannya berbagi seperti ini bisa berjalan dengan baik dan bisa lebih baik secara kualitas, saudara-saudara. Begitu kira-kira maksudnya. Oke. Itu tadi informasinya. Jadi harap diperhatikan itu ya. Kalau meskipun kita di komunitas ya, ataupun meskipun kita yang ada di live Zoom ini rata-rata bukan lagi Gen Z lagi, tetapi paling tidak kita familiar dengan aplikasi Zoom yang tren di zaman now. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu saudara-saudara, bagi Anda yang punya waktu atau kesempatan,
di komunitas Hagios ini ada acara-acara selain berbagi yang ditayangkan secara live, saudara-saudara. Seperti seperti yang dia tayangkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, yaitu dengan Salom Indonesia. Ini sering disebut dengan Suara Kenabian. Jadi di sana tema-temanya itu adalah tentang sosial politik. Itu saudara-saudara. Ya, Pastor, ya silakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, saudara ya. Terima kasih Pak Mulia, luar biasa. Saudara, mata pengkhianatan itu dalam rupa apapun wajahnya, saudara ya, selalu ada di sekitar kita, ya. Dan seringkali pengkhianatan itu adalah sesuatu yang menjadi hal terakhir yang membuat hidup kita masuk ke dalam bencana, saudara ya. Pengkhianatan itu selalu tidak baik, ya, selalu berakhir dengan tidak baik. Ketika ada orang-orang yang melanggar janjinya kepada kita, orang-orang yang mungkin bukan cuma melanggar janji, memang sengaja mau mencelakai kita, saudara ya. Lalu kita nggak sadar atau kita sudah tahu, tapi dia lebih pintar dari kita. Nah, dan itu seringkali terjadi. Makin kamu hebat, makin kamu berisi, makin kamu kaya, makin kamu pintar, makin kamu punya uang banyak, karir kamu makin bagus, maka pengkhianat-pengkhianat di sekitarmu itu makin banyak, saudara. Makin banyak, ya. Makin pelayananmu makin bagus, ya kan, pekerjaanmu, maka makin banyak pengkhianat di sekitarmu karena mereka dimulai karena iri. Dan orang iri itu nggak perlu alasan sebenarnya. Orang yang baik, sahabatmu sekalipun bisa tiba-tiba iri padamu. Saya banyak kali menemukan hal seperti itu, saudara ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang tiba-tiba iri. Sahabat baik, ya. Orang yang dekat sama kita ini jujur sekali orang-orang yang iri sama kita, yang malah berkhianat sama kita, saudara. Orang yang biasa dekat sama kita, melayani bersama kita, atau mungkin adikmu sendiri, saudaramu sendiri, bisa mengkhianatimu karena iri. Ya, dan itu rasa iri itu nggak pernah jauh dari orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu hidup sederhana itu sangat baik, saudara ya. Mengurangi semua pengkhianatan. Kalau hidupmu bergelimang, kalau kamu hidupmu mewah, kalau kamu hidupmu suka pamer-pamer, suka pakai barang bagus, orang mudah. Saudara, di pastori itu tadinya baik-baik saja dong di awalnya ketika saya pakai mobil butut. Begitu saya ganti mobil baru, wah saudara mulai panas suasananya. Saya sudah nebak, ini saya ganti mobil, pasti suasananya beda. Suasananya beda, saudara ya. Wah, langsung sadis, saudara ya. Langsung sadis itu, tanya Marcel tuh. Langsung ngomongin ngelindungin saya, ngerasa di saya dipastori rame-rame. Misalkan uangnya itu dari mana, itu saya beli mobil. Saudara ya. Itu ya, saudara ya. Karena apa, saudara? Padahal orang-orang yang kita tolong, ya. Orang-orang yang kita tolong bisa iri, ya, saudara ya. Orang-orang yang kita tolong itu bisa iri sama kita. Ya, bisa. Kamu jangan kamu tidak bisa. Jadi di setiap hari dalam kehidupan kita itu selalu ada pengkhianat-pengkhianat, orang-orang yang tadinya biasa saja mendukung kita bisa tiba-tiba jadi lawan kita. Dan itu wajar terjadi. Makanya itu hidup sederhana, bergaya hidup sederhana. Sudah sederhana saja, ya kamu baru apa sedikit goyang sedikit, berubah sedikit lebih baik, orang nggak senang sama kamu. Nah, ada orang-orang yang senang kamu jatuh itu siapa, saudara? Sahabat yang paling dekat sama kamu. Jangan Anda percaya, saudara. Orang yang paling senang kalau kamu jatuh itu adalah sahabat yang paling dekat dengan kamu. Bukan musuhmu, sahabat yang paling dekat dengan kamu. Sahabat yang paling dekat dengan kamu itu kalau kamu diangkat, dipromosi, ya, nggak senang hati, saudara.
ya, selalu terganggu dengan suara alarm dia. Karena belum diganti jamnya yang satu alarmnya. Sahabat yang paling dekat dengan kamu, hati-hati dengan sahabat yang paling dekat kamu, yang runtungan sama kamu, yang berusaha nempel sama kamu, saudara. Karena mereka yang paling berpotensi untuk mengkhianati kamu. Oh, itu kan pengalamannya Pak Paul, ya terserah kamu saja, saudara, kalau kamu punya pengalaman yang berbeda. Ya, saudara, ya. Kalau kamu punya pengalaman yang berbeda, silakan saja. Ya. Ya. Nah, saya matikan aja selamanya. Berisik. Sahabatmu itu, ya, kalau kamu dekat dengan sahabatmu, jangan kamu ceritakan kesuksesanmu terlalu berlebih sama dia. Kamu cerita masalahmu, sahabatmu akan berempati. Dia akan bersama denganmu. Kalau kamu cerita suksesnya kamu, dia akan iri, saudara. Dia akan mencari celah untuk memanipulasimu, untuk mencari celahnya kamu. Karena kok kamu bernasib baik, kok aku tidak baik. Bahkan ketika kamu sudah berbuat baik kepada sahabatmu, saudara. Ya, bahkan ketika kamu sudah berbuat baik kepada sahabatmu, jangan mudah menceritakan keberhasilanmu kepada sahabatmu. Kalau itu orang lain, kalau itu orang yang hubungannya biasa saja, ya irinya iri biasa. Tapi kalau itu sahabat dekat dengan kamu, dan kamu selalu mendapat keberuntungan demi keberuntungan, dia iri, saudara. Dia nggak suka hati sama kamu. Tapi saya selalu baik, Pak, sama dia. Oh, itu bagus, saudara. Kamu baik sama dia. Tapi ketika kamu baik sama dia, ya seringkali, ya itu adalah ujian bagi persahabatan. Belum tentu sahabat itu bisa menerima dengan baik. Ya, saudara, ya. Intinya apa, saudara? Jangan ceritakan suksesmu sembarangan kepada orang. Tapi kan kita pengen ceritakan kesuksesan kita kepada orang lain, kan? Jangan, saudara. Jangan pernah cerita suksesmu yang luar biasa itu kepada saudaramu, kepada sahabatmu. Karena mereka yang paling berpotensi mengkhianati kita dan iri, dan malah justru membuat jadi nggak baik. Nanti suatu ketika kamu bermasalah dipungkit. Iya enak ya, kamu sekarang kaya ya. Kamu dulu kere, kamu dulu minta-minta sama saya. Kamu ada konflik sedikit, ya kan ngomong begitu nanti. Iya nggak? Jangan ngomong enggak, saudara. Kalau kamu sukses, tetap diharap. Ya, kamu boleh cerita ya sama orang yang di luar sana yang tidak kamu kenal. Malah mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau yang kamu kenal, jangan, saudara. Biarlah kamu tetap setara. Biarlah kamu tetap segitu. Ya, jangan menolong berlebihan. Menolonglah. Kalau Anda kan ingin menolong sesama, ya, saudara, ya. Ya, itu adalah sebuah kesombongan, loh, saudara. Cukup supaya dia jangan kurangan makan. Setiap kita mempunyai perjuangan kita masing-masing. Ya. Tapi kita ingin menolong, Pak. Kasihan, Pak. Iya, cukup. Menolong itu secukupnya, saudara. Jangan sampai kamu berbohong, kasihan, Pak, itu udah punya mobil, tak belikan mobil. Itu namanya kesombongan. Pity itu bukan mercy, saudara. Nah, dalam pengkhianatan itu, saudara, ya, selalu ada di situ, ya, melibatkan orang-orang yang kita kasihi, orang yang bersama dengan kita. Tentu saja, yang paling dekat dengan kita itu yang mungkin mengkhianati kita. Kalau orang lain bisa nggak mengkong jauh-jauh sana nih, misalnya nih saya nih, tiba-tiba nih, si siapa misalnya, Edi Prayitno, itu mu'alaf itu bisa nggak mengkhianati saya? Ya nggak bisa, apa yang mau dikhianati sama dia? Kalau Amin Wijaya dulu kan bersama dengan kita, orang di dalam. Tiba-tiba dia bisa berkhianat. Ya kan?
Tapi kalau Doditan bisa nggak mengkhianati saya? Kenal aja enggak, apa yang mau dikhianati, saudara? Namanya kan pengkhianat, ya kan? Tapi orang di dalam kita, dulu ya lihat yang ngower-ngowerin semua isi perutnya yayasan. Ya memang nggak ada yang di nggak kita nggak pernah bermaksud menyembunyikan segala sesuatu, ya biarin saja. Tapi dia bangga bisa menceritakan seluruh isi yayasan. Tapi itu justru menjadi keberuntungan bagi kita ya, saudara ya. Mengapa? Karena kita tidak punya rahasia. Karena kita selalu transparan. Orang-orang yang hidupnya di dalam terang itu nggak pernah takut rahasianya dibongkar. Karena dia nggak punya rahasia apapun yang penting. Yang punya cuma rahasia iman. Ya kan? Tapi dia nggak ada sesuatu. Ketika orang-orang bongkar-bongkar kita, lalu ada mu'alaf masuk ke dalam, menyusup di dalam kita ya. Yang terjadi malah itu mu'alaf ini mengakui bahwa bahkan di dalam kalangan orang-orang Islam tidak ada yayasan yang transparan seperti yayasan yang dikelola oleh Damar Kasih Impun Pagi, Hagios Group ini. Iya kan? Nggak ada. Sudah 2 kali dia ngomong, apa 3 kali orang ini ngomong ya. Saya sudah masuk ke dalamnya. Nggak mungkin si Paul Zhang itu ngambil uang yayasan. Nggak mungkin yayasan itu disalahgunakan. Semua laporannya terbuka, ada auditnya. Ya, saudara ya. Ketika kamu tenang, ketika kamu dikhianati, makanya jangan pernah ada rahasia. Hiduplah selalu di dalam terang, maka kamu tidak mudah dikhianati. Kalau kamu selalu hidup di dalam terang, jangan berintrik, maka tidak akan pernah kamu bisa dikhianati. Orang berpikir dia berhasil mengkhianatimu, tetapi buat kita itu adalah sebuah keberuntungan. Kamu aware-awarein dalamnya kita, dan ternyata orang membuktikan bahwa kita ini malah baik, malah itu menjadi rekomendasi yang baik. Ya, itu enggak, saudara? Iya kan? Siapa di sini yang masih takut dikhianati? Saya nggak pernah takut dikhianati, saudara ya. Saya tidak pernah takut dikhianati. Dulu saya pernah dikhianati dan saya masuk penjara gara-gara dikhianati. 2 kali saya masuk penjara karena dikhianati, saudara. Saya tengok ke belakang. Apa yang membuat saya mudah dikhianati? 1, karena saya pity, bukan mercy. Ada kesombongan ketika saya menolong orang lain. Ya, ada kebanggaan ketika saya bisa menolong orang lain. Rasa ingin menolong itu didorong oleh kesombongan karena ingin supaya orang melihat saya baik, memuji. Wah, baik ini Paul, hebat ini. Orang seperti ini orang yang lugu naif, saudara lihat ya, orang-orang kayak gitu gampang ditipu. Siapa yang sifatnya seperti itu, ingin terlihat baik, ingin orang memuji kamu. Yang tahu hanya kita, saudara ya. Kamu akan mudah dikhianati orang. Kamu adalah sasaran empuk bagi orang-orang yang ingin mengkhianati kamu, saudara. Suka pamer, sok baik, ya. Bapak, Ibu, semua saudara-saudara yang ada di Impun Pagi, kapanpun Anda mengulangi siaran ini, dengarkan baik-baik. Kamu pengen hidupmu tidak bebas dari pengkhianatan, atau orang mengkhianati kamu pun tidak mempan. 1, jangan suka pamer, nggak usah sok baik, saudara. Bisa tolong ya tolong, nggak bisa, bilang nggak usah. Jangan mengupayakan untuk menolong orang lain. Berbuatlah baik, tapi jangan sampai kudu ingin menolong orang lain. Berbuatlah baik, apa yang bisa kamu bikin baik. Menolong orang lain, jangan sampai mengorbankan anak istrimu. Nanti kamu dikhianati, sakitnya minta ampun kayak papi saya. Papi saya ini pernah nolong orang, saudara ya. Dia menjamin utangnya orang, ini kasihan, ini sahabat. Papi saya itu orangnya sangat prawira ya, gagah perkasa, melindungi bela sahabat. Suatu ketika orang ini kolab kabur, saudara. Orangnya kabur. Papi saya yang nanggung. Kemudian malam-malam kami bertiga anak-anaknya tidur, saudara ya.
Pagi-pagi malam tidur di kasur yang empuk, enak, hangat. Pagi-pagi kamu semua tidur di lantai. Pagi-pagi kami bangun tidur sudah tidur di lantai, saudara. Seluruh isi rumah kami itu diambil semua, sak ranjang, kasur, perabotan. Jadi kayak masuk rumah kosong itu, saudara. Rumahnya kosong, lompong. Bahkan tidak ada selembar selimut pun, saudara. Kami tidurnya di lantai, saya masih kecil, saya tidur di lantai, mungkin diangkat saya nggak berasa, kan tidurnya pules kan anak kecil kan. Pokoknya pagi-pagi bangun kami sudah di lantai semua. Rupanya itu malam-malam ya, diambil jam 1 pagi. Digeruduk orang, diambil semua. Tapi saya, katanya mami ya, marah, tapi ya itu tadi dia mesti bertanggung jawab. Padahal papi saya tukang kelahi, saudara. Hari itu dia tidak berdaya. Lihat anak-anaknya semua ditaruh di lantai. Ya, saudara ya. Kenapa dikhianati? Kenapa sok baik? Alkitab berkata, jangan menjadi penanggung hutang sesamamu. Siapa di sini yang suka nanggung hutang adiknya? Siapa di sini yang suka nanggung hutang kakaknya? Siapa di sini yang suka menanggung hutang sahabatnya? Goblok kamu. Jangan mau. Jangan. Alkitab sudah berkata, jangan menjadi penanggung hutang sesamamu. Sesamamu, saudara. Cari nanti ayatnya ya. Jangan menjadi penanggung hutang. Sabda. Nah, itu caranya gitu ya. Cari di Google. Tuh nanti kamu ketemu ayatnya. Ya, jangan menjadi penanggung hutang. Kamu sombong kamu. Kedua, ya orang-orang yang mudah dikhianati adalah orang-orang yang hidupnya apa saudara? Penuh dengan kegelapan. Siapa di sini hidupnya penuh dengan kegelapan, penuh dengan rahasia? Kamu bekerja banyak sekali rahasianya. Ya, penuh dengan intrik politik. Kerja itu rahasia itu yang wajar. Rahasia itu ya itu loh sumbernya di sana, belinya jangan dikasih tahu semua orang. Ya kamu saja kalau perlu. Kalau kamu sudah percaya kepada anak buahmu untuk tahu sumbernya di sana. Namanya orang dagang itu ada rahasia, saudara. Namanya orang dagang ada rahasia. Tapi kalau kamu ingin aman, ya kamu jangan kasih percaya ke orang. Kamu lakukan sendiri. Kalau kamu sudah percaya sama orang, kamu harus sudah siap kalau orang itu nanti mengkhianati kamu. Pak, tapi ini orang sudah 20 tahun ikut saya. Belum pernah bikin salah. Selalu ada saatnya pertama kali untuk bikin salah. Ya, jadi kalau kamu sudah percaya sama orang, ya percaya. Kamu sudah tahu, kalau kamu sudah percaya sama orang, kamu sudah harus siap untuk dikhianati. Kalau kamu tidak siap, ya jangan. Siapapun yang kamu percaya, kamu harus sudah siap untuk dikhianati oleh orang itu. Bahkan orang tuamu sendiri. Dia tidak bermaksud mengkhianati kamu, tapi dia juga bodoh. Sehingga kamu rasanya dia mengkhianati kamu. Ya, saudara ya. Makanya bekerjalah dalam terang. Jangan ada rahasia keuangan, masalah pajak, ya kan? Masalah apa lagi, saudara? Jangan ada rahasia. Yayasan itu ya, jangan ada rahasia. Nah, kayaknya kalau dikhianati kita nggak takut. Ya sana bilang aja dioer-oerin. Pernah ada orang ngancem saya, nanti akan saya bongkar apa yang terjadi ini. Bongkar saja. Marah, bentak begitu. Bongkar saja, saya nggak takut. Jangan sampai nanti balik ke kamu sendiri, kamu yang sial nanti. Sudah banyak orang mau mengkhianati saya, mau cari cilakannya saya, habis sendiri dia. Dia mengancam saya mau bongkar apa yang ada di dalam sini yang terjadi. Bongkar saja, tak tantang. Siapapun kalian mau mengkhianati saya, mau bongkar-bongkar, bongkar saja. Saya nggak pernah takut, saudara. Karena kami tidak punya rahasia. Ya, saudara. Saya bentak orang ini, bongkar saja. Jangan sampai nanti balik ke kamu ya. Tak bilang, bongkar aja, saya nggak takut. Wah, iya, saudara, karena kita nggak pernah takut. Kita selalu bekerja di dalam terang. Kalau kamu bekerja di dalam gelap, ya kamu selalu ketakutan.
Teranglah dalam transaksi keuanganmu. Teranglah di dalam kehidupanmu. Teranglah dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan seksualmu. Kamu nggak pernah takut dibongkar. Jangan sampai, siapa di sini punya rahasia seksual? Ternyata kamu itu pedofil. Aduh, matilah kau. Siapa di sini ternyata kamu suka dengan sesama jenis? Mampuslah. Ya kan? Kalau kamu hidup di dalam terang, kamu tidak perlu takut. Satu, kamu jangan suka pamer, jangan suka sok baik. Dua, kamu harus selalu hidup di dalam terang, saudara. Ya. Yang ketiga, kalau kamu adalah seorang pelayan Tuhan, kalau kamu ada orang yang takut akan Tuhan, selalu ada orang yang ingin mencelakaimu. Ya, disitulah kamu perlu perlindungan dari sorga. Selama kamu hidup dalam terang, selama kamu hidup takut akan firman Tuhan, selama kamu hidup dalam kesederhanaan, selalu ada celah untuk orang berkhianat, bongkar-bongkar rahasia rumahmu, bongkar-bongkar masa lalumu, ya kan? Saya juga punya masa lalu, mau dibongkar-bongkar, bongkar saja. Masa lalu saya tidak takut. Saya residivis 2 kali masuk penjara. Ayo, kamu mau bongkar apa lagi, saudara? Saya ini pejinah, saya ini orang yang jahat, saya ini penipu, saya ini penjahat perampok, saudara. Bongkar saja. Tetapi penjahat ini yang diberi kasih karunia oleh Tuhan untuk berimakan Indonesia, yang dipercaya dengan donasi 40 miliar. Ya, saudara ya. Iya enggak? Itulah saya bermegah. Kasih karunia Tuhan. Mengapa bukan orang baik? Balik lagi seperti Saifuddin yang ngaku-ngaku dirinya paling baik sedunia. Orang paling suci sedunia, si Saifuddin. Kenapa Tuhan tidak percayakan kepada dia? Ya kan? Atau siapa orang yang ngaku-ngaku paling suci itu, si Gilbert. Mengapa Tuhan tidak percayakan kepada Gilbert untuk kasih makan Indonesia? Ya, saudara ya. Ya kan? Siapa, saudara, yang ngatain saya anak iblis itu? Mengapa bukan si bapak iblis itu yang ngasih makan Indonesia? Mengapa yang disebut anak iblis ini? Kan gitu, saudara. Kasih karunia. Kalau kamu sudah dalam titik itu, saudara, kamu jangan takut. Pak, kalau saya tidak siap bagaimana? Tuhan tahu kamu siap apa tidak siap. Dulu saya tidak siap, saudara. Ya, 10 tahun lalu saya tidak siap orang bongkar masa lalu saya. Ini saya kasih tahu kamu, 2 orang sudah mati, saudara. Dia mau bongkar masa lalu saya. Saya belum siap waktu itu. Saya nggak siap, saya bisa stres. Saya berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku ini sudah nurut sama kamu. Kan aku tadinya nggak mau jadi hamba Tuhan lagi. Aku mau bereskan semua masa laluku dulu. Tuhan yang paksa saya melayani. Tuhan berikan damai sejahtera yang luar biasa dalam hidup saya. Berapa bulan kemudian 2 orang ini yang mau hianati saya mati, saudara. Masih muda, mati, saudara ya, umurnya di bawah saya. Oh Pak, kejam sekali Pak. Kamu jangan urusan sama orang yang sedang diurapi Tuhan, saudara. Orang yang sedang berperang di jalan Tuhan, kamu jangan coba-coba melagrang, saudara. Ya, saya diam saja, saudara. Hari ini, Anda yang ada dalam komunitas ini, kalau kamu yakin yang kamu sudah lakukan benar, kamu tidak usah playing victim, kamu merasa dikhianati. Kalau kamu bersama dengan Tuhan, tes apakah Tuhan beserta kamu apa enggak. Kalau Tuhan beserta kamu, maka kamu akan jalan terus, orang itu yang mengkhianati kamu akan tumbang. Tapi kalau dasarnya Tuhan tidak beserta dengan kamu, ya kamu yang tumbang. Udah itu saja. Itulah tanda kamu disertai Tuhan apa enggak. Ketika ada orang mengkhianati kamu hancur apa enggak. Dengarkan omongan saya, saudara. Kalau kamu mulai playing victim, oh ini aku dikhianati nih, jadinya kita komunitasnya bubar. Berarti kamu tidak dari Tuhan. Kalau kamu dikhianati bolak-balik dan kamu tetap berdiri teguh di situ, tanpa kamu harus melakukan perlawanan loh. Kalau kamu ngelawan namanya intrik politik, namanya nggak beda kamu. Ya, tapi kamu tetap jalan.
Kamu hanya berseru pada Tuhan dan Tuhan yang bela kamu. Kamu seperti pohon zaitun yang menghijau. Itulah pengurapan dari surga, saudara. Ya, kata Daud ya ketika dikhianati kan sama orang Edom itu, dia pergi ke satu tempat untuk bersembunyi, dikhianati, tapi dia seperti pohon zaitun yang menghijau. Rasul Paulus ketika dikhianati, dia seperti pohon zaitun yang menghijau, ada pengurapan. Ketika Joseph Paulus sang dikhianati, dia seperti pohon zaitun yang menghijau. Pangeran Diponegoro ketika dikhianati, mencret, saudara. Ya kan? Artinya bukan dari Tuhan. Kamu lihat pakai sorban-sorbannya itu orang Wahabi, saudara, Pangeran Diponegoro itu. Ya kan? Dia melawan Belanda, apakah itu perang melawan kezaliman? Bukan. Dia melawan Belanda karena kebenciannya kepada orang Kristen. Ya, saudara. Disitulah kamu bisa punya tanda kamu itu sertai Tuhan apa enggak. Wah, kelebihan 6 menit Pak Mulia, minta maaf. Saudara, jangan kamu suka pamer. Jangan kamu suka menunjukkan kehebatanmu kepada orang lain. Orang iri dan orang akan berkhianat kepada kamu. Bahkan sahabatmu sendiri, saudaramu sendiri. Tolonglah orang secukupnya. Gak usah berlebihan. Yang penting asal ada makanan, pakaian cukup. Jangan menjadi penanggung hutang bagi saudaramu, saudara. Itu adalah kesombongan. Kamu akan sial nanti. 2, hiduplah di dalam terang, dalam pekerjaanmu, supaya kamu tidak dikhianati. Supaya kamu ketika orang bongkar-bongkar kamu, nggak ada yang perlu dibongkar. Dia bongkar, dia pikir bongkar kamu, tapi memang itu malah jadi promosi. Orang bongkar-bongkar yayasan kita malah jadi promosi. Sekarang bahkan orang Islam saja mengakui tidak ada yayasan Islam sejujur yayasan yang dibikin oleh komunitas ini, saudara. Ya, dan orang-orang Islam patut mencontoh. Orang-orang Kristen pun patut mencontoh. Gereja patut mencontoh apa yang dilakukan oleh komunitas ini. Yang ketiga, kalaupun itu terjadi di dalam pelayananmu, ada pengkhianatan. Kalau kamu bersama dengan Tuhan, jangan takut. Kamu akan seperti pohon zaitun yang menghijau. Itulah pengurapan Tuhan. Makin kamu dikhianati, kamu akan makin tegak berdiri dalam pengurapan, makin jelas. Jangan takut untuk menguji pelayananmu dari Tuhan apa enggak. Amin. Silakan Pak Mulia.